Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali untuk perkuliahan semester ini dalam mata kuliah Hukum Perdata ya. Ya, meskipun saya sudah pernah menyampaikan beberapa materi kuliah Hukum Perdata online sebelumnya, tetapi dalam pertemuan perdana ini untuk mahasiswa semester kali ini akan saya sampaikan hukum perdata yang ada dalam buku-buku saya ya nanti ya. Jadi saya jelaskan per subbab ya, biar nanti agak lebih detail ya. Kalau dalam perkuliahan sebelumnya saya sampaikan itu kan langsung materi-materi pokok ya, materi-materi pokok dalam hukum perdata. Ya, mengingatkan, jadi di dalam hukum itu kan kalau dulu saudara kuliah mata kuliah pengantar hukum Indonesia ya, masih ingat dulu ada mata kuliah hukum pengantar hukum Indonesia. Hukum itu kan dalam pembidangan itu kan dibagi ada hukum privat dan ada hukum publik ya, ada hukum publik. Hukum privat itu mengatur hubungan hukum antara orang per orang. Publik itu mengatur antara negara dengan warga negara. Nah, posisi hukum perdata yang saya sampaikan nanti ini adalah mengatur hubungan hukum antar orang per orang atau mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan warga negara. Nah, untuk memahami hukum perdata ini perlu saya kutip ya dari beberapa pengertian hukum perdata dari para ahli, nanti akan saya simpulkan juga ya. Yang pertama saya mengutip dari Sudiman Kartodiprodjo ya. Beliau menjelaskan bahwa yang namanya hukum perdata itu adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak dan kewajiban perdata, maksudnya hak dan kewajiban secara keperdataan ya. Kenapa ini definisi saya sampaikan nanti biar saudara bisa memahami apa itu yang namanya hukum perdata. Yang kedua saya kutip dari Van Den ya. Beliau menerjemahkan bahwa hukum perdata adalah suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan ya, Jadi beliau memandang bahwa hukum perdata itu adalah kebebasan yang esensi ya, esensial, pokok ya dalam hukum perdata itu. Kemudian saya kutip lagi dari Volmar ya, yang menerjemahkan atau memberikan pengertian hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan ya, dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan ya. Nah, karena kepentingan perseorangan itu maka ya kan hukum perdata menurut Volmar itu ya kan adalah bagian dari masyarakat ya, keluarga atau lalu lintas keluarga. Ini pendapat Volmar ya. Kemudian yang berikutnya itu dari Sudikno Mertokusumo yang mendefinisikan hukum perdata itu adalah hukum antara perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu dengan yang lain, ya, maksudnya dengan yang lainnya, di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada
masing-masing pihak. Ya. Berangkat dari beberapa definisi, nanti silakan saudara juga bisa mendefinisikan terhadap apa itu pengertian hukum perdata. Hukum perdata. Karena di dalam definisi itu, kenapa kok berbeda-beda? Itu karena persepsi atau perspektif para ahli di dalam melihat hukum perdata itu sendiri. Nah, itu sendiri. Saya sendiri menerjemahkan hukum perdata itu adalah keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum, dan hukum yang satu dengan yang lain di dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi menurut saya yang namanya hukum perdata itu adalah semua peraturan bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Kenapa saya jelaskan demikian? Karena di dalam hukum perdata nanti ada istilah hukum perdata adat yang semuanya tidak tertulis, ya. Meskipun ada beberapa yang tertulis, ya. Dalam kitab-kitab atau dalam aturan-aturan adat memang ada, tetapi memang sebagian besar tidak tertulis. Nah, kemudian mengapa tertulis? Karena ada peraturan-peraturan secara keperdataan yang diatur secara tertulis, ya, secara tertulis. Ya, tentu peraturan-peraturan tadi bersifat individual antara orang per orang. Dalam hukum itu tadi saya sampaikan, bahasa orang itu juga meliputi badan hukum. Jadi tidak hanya orang sebagai in persona, pribadi, tetapi juga berkaitan dengan badan hukum. Yang nanti akan saya jelaskan sendiri apa itu badan hukum. Ya. Nah, di dalam hubungan hukum nanti itu akan menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi tidak bisa hanya perorangan saja, tetapi menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, berangkat dari definisi tadi para ahli, definisi yang saya sampaikan tadi itu, maka pengertian hukum perdata, ya, itu bisa ada dua pengertian. Satu, perdata dalam arti sempit, ya, dan hukum perdata dalam arti luas, ya, luas. Nah, hukum perdata dalam arti sempit itu adalah hukum perdata yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau BW, Burgerlijk Wetboek, yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda. Ya, Hindia Belanda. Ya. Yang kedua adalah hukum perdata dalam arti luas. Arti luas. Nah, dalam arti luas nanti itu adalah hukum perdata yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tadi saya sampaikan BW atau Burgerlijk Wetboek, dan, ya, kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel, sama warisan Belanda, ya, warisan dari pemerintah Belanda, ya. Dan ditambah lagi di samping BW dan WVK, Wetboek van Koophandel, juga ada yang namanya peraturan lain yang tidak diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Misalnya
tentang PT, perseroan terbatas, ya kan? Atau undang-undang perniagaan misalnya. Nah, ini adalah hukum perdata dalam arti luas, ya, dalam arti luas. Nah, nanti dalam hukum perdata nanti itu juga bisa nanti perdata arti material, ya, dan dalam arti formil atau hukum acara perdata. Yang nanti arti formil nanti ini akan ada mata kuliah tersendiri, ya. Ini biar kita bisa paham dulu yang namanya hukum perdata, memahami hukum perdata dulu kita. Jadi normanya. Nah, berangkat dari apa yang saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam hukum perdata itu, yang pertama, hukum perdata mengatur hubungan antara individu atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Tentu dalam konteks pergaulan bermasyarakat. Sekali lagi saya mengingatkan, bahasa orang juga meliputi badan hukum, misalnya PT, koperasi misalnya. Ya. Kemudian unsur yang kedua, hukum perdata pada dasarnya ingin melindungi kepentingan perseorangan, kepentingan individu, ya, individu. Itu yang ingin dilindungi dalam hukum perdata. Nah, ini dilindungi. Nah, maka unsur yang ketiga dan nanti akan saya sampaikan dalam perkuliahan adalah merupakan keseluruhan hukum perdata material, ya, material, bukan meliputi hukum perdata formil. Karena nanti yang perdata formil itu, ya kan, akan ada mata kuliah tersendiri yang namanya hukum acara perdata, cara melaksanakan hukum perdata atau cara mempertahankan hukum perdata. Hukum perdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum perdata itu berbeda dengan hukum publik. Ya. Karena hukum perdata itu ingin melindungi kepentingan perorangan, sementara kalau hukum publik, misalnya hukum pidana misalnya, ya kan, adalah ingin melindungi kepentingan umum, kepentingan umum yang ingin dilindungi dalam hukum perdata itu. Ya, saya kira ini kita bicara dasar dulu ya, jadi tahu tentang bagaimana pengertian hukum perdata. Awal kuliah tadi saya sampaikan, saya ingin menyampaikan dalam perkuliahan online nanti ini akan dihasilkan subbab, ya, subbab. Jadi nanti memang berkelanjutan untuk subbab-bab yang lain. Ya, nanti habis ini nanti akan sampaikan tentang sejarah hukum perdata di Indonesia. Ya, saya kira itu perlu saya sampaikan. Sampai nanti ketemu berikutnya untuk sejarah hukum perdata. Terima kasih. Wa'alaikumsalam.